Kau merasa pede, supaya kau merasa kuat, ini ku kasih kau keris kecil, masukkan dompet. Ustaz, kau tahu, tiba-tiba dia masuk rumah sakit, telungkup, tak bisa telentang. Rupanya salah pasang, terduduk keris itu. Apa acara subuh tadi? Tausiah bersama Ustaz Abdul Somad ditajak oleh KNPI. Gimana rasanya? Masya Allah, seumur hidup saya baru tadilah solat subuh 3 rakaat. Ini perlu dipahami dengan baik. Itu tadi namanya sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, sujudnya tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tidak sombong. Ketika imam mengatakan mereka tidak sombong, tidak ditunggu selesai solat, langsung dalam solat itu menunjukkan aku tidak sombong. Apa bukti tidak sombong? Langsung sujud. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu afidatahu fataba bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang hafal, yang tak hafal diam aja. Mana tahu kawan di sebelah, takkan diintipnya mulut kita kan. Hukum membaca doanya itu sunat, tidak wajib. Kalau saya baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sah. Andai tak baca sama sekali, mulut diam aja, sah. Cuma terlalu kali lah, bukan berat. Itu bukti kita patuh sama Allah. Kenapa selama ini masjid kami enggak ada sujud tilawah, Pak Ustaz? Dah lama masjid itu didirikan, kenapa masjid kami tak ada sujud tilawah? Imamnya tak hafal. Itulah hebatnya masjid. Masjid Raya, Masjid Agung. Masjid Agung. Rakaat pertama Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Rakaat kedua, kalau solat subuh Jumat itu Nabi baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ustaz, kenapa imam tu tadi macam-macam nangis dia, Pak Ustaz? Rabbana absarna, ya Allah, mata kami sudah melihat neraka. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan penghuni neraka. Farji'na na'mal salihah, balikkan lagi kami ke dunia. Kami ingin beramal soleh, kami ingin iktikaf, kami ingin salat. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Ketika membaca ayat itu tak tahan guru kita, ustadz kita membayangkan, maka saat itu meleleh air matanya. Imam menangis, sebagian makmum menangis juga. Selesai sholat, kau kenapa tadi nangis? Lama kali imam itu, panjang kali ayatnya. Aku kalau kayak gini acara KNPI, tobat aku ikut lagi. Ini yang kita laksanakan, ini semuanya adalah amalan sunnah. Saya paham, saya tahu adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya capek, lelah, ngantuk karena tadi malam sudah hadir di sini sejak jam 2, betul? Jam 10. Patutlah tinggal 5 watt lagi. Jam 10 udah hadir, tidur sebentar, tidur ayam, lalu kemudian bangun, muhasabah dengan Ustaz Luqman, lalu kemudian memikirkan dosa yang begitu banyak, maksiat selama ini, membaca Quran, berzikir, lalu kemudian
azan subuh berkumandang dan sekarang tausiah. Insya Allah tak lama. Saya hanya menyampaikan 60 menit. Macam biasa di mana-mana 60 menit saya sampaikan. Habis 60 menit ini nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Setelah itu ada kabar gembira, kita akan sarapan bersama di tempat masing-masing. Begitu saya bilang ada sarapan bersama, panitia langsung, wah kacau ini kan. Berapa piring lontong sayur nih di tempat masing-masing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan hati dan jiwa. Judul pengajian kita subuh ini, untuk apa sholat? Ente sholat tadi? Iya. Untuk apa ente sholat? Jangan kau macam-macam, masuk neraka jahanam nanti. Tapi setelah itu dia pulang berpikir dalam kepalanya, untuk apa ya sholat ya? Iya juga kata kawanku tadi, untuk apa sholat ya? Itu kawanku tak sholat sehat-sehat aja. Itu kawanku tak sholat rezekinya lancar. Aku begitu sholat selop hilang. Sholat besok elem hilang. Sholat lagi duit hilang. Apa gunanya sholat? Maka sholat ini adalah yang pertama, sholat itu kebutuhan. Tapi jangan bicara ini di Malaysia. Di Malaysia tak boleh kebutuhan, keperluan. Ada kebutuhan perut, lapar, makan. Ada kebutuhan leher, haus, minum. Ada kebutuhan seksual, ingin menikah, nikahlah. Belum mampu, puasa sunat. Banyak-banyak berenang di laut, hilang hawa nafsu. Apalagi kalau agak ke tengah, kau hilang sekalian. Keperluan makan, makan, jangan sampai tak makan. Keperluan minum, minum, jangan sampai tak minum. Tapi ada satu keperluan, apa dia? Keperluan menyembah. Ada keperluan menyembah. Ini kalau tidak dipenuhi, orang akan menyembah yang tak layak disembah. Orang pagi makan lontong, makan mie lendir, makan nasi gurih, makan ayam penyet, makan bubur ayam. Kalau tidak diisi dengan makanan, nanti dia akan sarapan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Begitu juga dengan minuman. Orang mesti diisi air tawar, air segar. Kalau diisi air laut, makin asin, makin haus, makin kurang, makin kering. Begitu juga tentang kebutuhan menyembah. Kalau tidak diarahkan, dalam naluri manusia ada meyakini namanya Tuhan, tapi dia tak tahu namanya siapa. Termasuk siapa yang punya teori gratifikasi pula, teori gravitasi, daya tarik bumi. Siapa namanya itu? Mereka pun meyakini adanya Tuhan, tapi dia tak percaya pada agama. Orang-orang liberal sekuler itu dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kalau dia sedang sakit, kalau dia sedang susah, kalau dia sedang depresi, dia meyakini ada Tuhan yang maha besar. Cuman untuk percaya agama, karena tokoh-tokoh agama, maka dia tidak lagi percaya agama. Apa kata mereka? Tuhan terlalu besar untuk diklaim oleh satu agama. Akhirnya mereka percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Makanya kalau ditanya siapa Tuhan ente? X. Tuhannya X. Kan parah kali kalau kita berdoa sama Tuhan, oh X. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wa maulana wa syafi'ina, diajarkannya nama Allah itu siapa? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Maka kalau berdoa panggil dia, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
ya Malik, ya Quddus. Ketika hati terasa sempit, panggil dia. Cara menyembahnya bagaimana? Cara menyembahnya pun diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan nanti siang panas terik keluar, tatap mata ke langit, oh Tuhan. Atau pergi ke tengah laut, oh Tuhan. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat cara menyembah Allah, malaisa alaihi amruna, yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Kalau diterima makbul, kalau ditolak mardud. Cara menyembah Allah Nabi Muhammad yang mengajarkan. Angkat kedua tangan ke arah kiblat, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi tak semua baca Allahu Akbar kabira. Ada juga kawan kita di sebelah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jangan kelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar kabira, yang sebelah sini baca Allahumma ba'id. Yang tengah ini belum hafal, preman baru tobat kemarin sore. Salatnya sah. Yang tak baca doa iftitah sah, karena yang penting rukunnya Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia terkuat di dunia, 100 manusia terkuat di dunia, bukan Hulk, bukan Spiderman, bukan Wonder Woman. Karena yang dikatakan kuat di sini bukan badannya, bukan fisiknya, bukan aneh-aneh bisa manjat, tapi kekuatan otaknya cerdas. 100 manusia tercerdas di dunia, salah satunya orang Indonesia. Dan ternyata dia kena kasus, dibawa ke pengadilan. Ketika sampai di depan meja hijau hakim menyidang, yang dipegangnya adalah tasbih. Tasbih dipegangnya. Mana kekuatan otakmu? Mana IP 4-mu? Mana ijazah MA, Master of Art, PhD, Doctor of Philosophy? Mana kekuatan, kehebatan? Hilang semuanya. Mana kecerdasan otak? Mana IQ yang tinggi? Hilang. Semuanya diadukan kepada Allah. Maka fungsi solat, untuk apa solat? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan spiritual. Makin besar kota, makin banyak tantangan, makin hebat kota metropolitan, metropolitan Jakarta, metropolitan Surabaya, metropolitan Medan. Kota terbesar nomor 1 di Indonesia Jakarta, nomor 2 Surabaya, nomor 3 Medan Sumatera Utara. Makin besar kota, makin banyak masalah, makin hebat tantangan, orang makin kehilangan ketenangan. Makanya orang-orang kota itu mencari ketenangan. Di mana dia cari ketenangan? Masuk ke diskotik, masuk ke night club, masuk macam-macam. Masuk ke diskotik tak juga tenang. Masuk ke night club tak juga tenang. Masuk karaoke tak juga tenang. Masuk lagu dangdut makin stres. Lagu metal makin suntuk. Makan pil anjing gila baru agak tenang sedikit. Sabu-sabu, narkoba, khamar, semuanya mencari ketenangan. Orang tak bisa tidur kena sakit. Orang tak bisa tidur itu sakit apa namanya? Insomnia. Tak bisa tidur. Jam 2 malam pun matanya berkedip-kedip. Kenapa? Terlalu banyak masalah dalam kepalanya. Tapi orang yang sholat hatinya tenang. Ustadz sedang ceramah pun tidur, saking kan tenang. Nah, makanya kalau ada kawan kita tidur jangan kita marah. Berapa banyak orang barat makan pil tidur karena tak bisa tidur. Kawan kita bisa tidur, biarkan aja dia. Nanti udah bangun dia baru kita dengarkan MP3. Kalau kami tidur semua Pak Ustadz, tak apa-apa asal kamera itu hidup. Saya biasa bicara sama kamera aja berdua. Jamaah sekalian, dimanapun berada.
Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kenapa kau sholat? Aku sholat karena kebutuhan. Karena ada orang yang sholat karena keterpaksaan. Kenapa kau sholat? Sebetulnya aku malas sholat ini, tapi karena ketua PP sholat aku ikut juga lah. Segan lah, gimana lah, ketua udah sholat jadi terpaksa lah sholat. Lamanya lah pula sholatnya. Kau kenapa sholat? Aku sebetulnya malas sholat nih Pak Ustaz, tapi karena ketua KNPI udah sholat, ini nampaknya sekarang ini udah banyak yang jadi Taliban nih Ustaz. Ketua KNPI Taliban, ketua PP Taliban. La haula wala quwata illa billah. Sholat adalah kebutuhan. Maka orang yang tidak sholat, dia pasti akan menyembah yang lain. Apa yang disembahnya? Nyi Blorong, Sundil Bolong, hantu setan, jembalang tanah. Itu kawan saya tak sholat, kemana-mana pede aja dia, tenang aja dia. Rupanya di dompet kecilnya ada kris. Nyembah siapa dia? Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Berkawan sama dukun. Kata dukunnya, kalau ente mau tenang, supaya engkau merasa pede, supaya kau merasa kuat, ini ku kasih kau kris kecil, masukkan dompet. Ustaz, kau tahu, tiba-tiba dia masuk rumah sakit, telungkup, tak bisa telentang. Rupanya salah pasang, terduduk keris itu.